Selamat pagi anak-anakku semua, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, materi yang poin B. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Kemudian pada materi kali ini, yang pertama adalah siapa sih tokoh-tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara. Di situ ada Mr. Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin itu memberikan gagasan tentang perumusan dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri keadilan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Beliau juga memberikan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Kemudian ada Insinyur Soekarno. Beliau mengajukan gagasan tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan yang beliau sampaikan adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial. Maaf, saya ulangi. Yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila adalah pilar ideologis negara. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip, azas atau dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila adalah wajib bagi seluruh rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu kalian ketahui, dan mungkin kalian sudah hafal rumusan Pancasila. Hafal ya? Ya, hafal. Saya yakin kalian hafal semua tentang rumusan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam pembahasan rancangan undang-undang dasar tersebut ada yang namanya Panitia 9 BPUPKI, yang dimana panitia tersebut nanti akan mencetuskan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Siapa saja sih panitia 9 tersebut? Nah, berikut ini ada foto dan orang-orang yang ada di dalam panitia 9. Silakan kalian amati siapa saja yang ada di dalam panitia 9.
Sudah? Sudah diamati semua? Ya. Kalau sudah, Pak Wito lanjutkan. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya. Tadi sudah Pak Wito sampaikan di awal bahwa Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu adalah yang merumuskan Panitia 9. Rumusan yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada enggak perbedaan antara rumusan dasar yang sudah ditetapkan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus dengan rumusan yang ada dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter? Ada ya? Ya, kalian tadi sudah melihat videonya di awal, sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Wito. Perbedaan yang ada dalam rumusan dasar yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh PPKI dan juga rumusan dasar yang ada dalam Piagam Jakarta. Sebenarnya pada saat itu para pemimpin atau pendiri bangsa lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan. Maka dalam rumusan Piagam Jakarta ada beberapa kalimat yang dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Yaitu kalimat, ya silakan nanti bisa dipelajari, kalian cermati ya. Kalimat apa yang dibuang itu? Pak Wito lanjutkan lagi. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang kita kenal atau kita singkat sebagai PPKI, atau dengan bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zunbi Inkai, dengan ketua Insinyur Soekarno dan wakil ketua Muhammad Hatta. Anggotanya yaitu 21 orang yang kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Apa sih tugas PPKI? Tugas PPKI adalah mempersiapkan seluruh pelaksanaan kemerdekaan Indonesia yang sudah diserahkan kepada PPKI. Selanjutnya, PPKI berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia. Tugas-tugas ini dilaksanakan lewat beberapa sidang. Sidang PPKI. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil putusan yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 1.
Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. 2. Membentuk komite nasional atau daerah. 3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia. 2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikian materi poin B. Silakan nanti kalian pelajari dari video ini, kemudian dari apa yang Pak Wito sampaikan tadi. Jangan lupa kalian terus belajar, apalagi dengan masa atau kondisi pandemi seperti ini. Tetap harus jaga kesehatan, jaga kondisi. Jangan lupa berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, kalian bisa berangkat sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolah. Akhir kata, jika materi yang ada di video ini bermanfaat untuk kalian, silakan bisa kalian like, subscribe, kemudian share untuk teman-teman kalian, supaya apa yang saya sampaikan atau ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.